Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 8. Apa Waalaikumsalam. kabarnya pagi ini? Waalaikumsalam, baik Bu. Ya. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Ibu harapkan semuanya tetap semangat dan kali ini PJJ IPA melalui Google Meet, Ibu akan menjelaskan chapter 4 tentang sistem pencernaan pada manusia. Bisa kita mulai sekarang untuk mempersingkat waktu? Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Lanjut ya. Berikut ini Ibu akan ketengahkan PowerPoint dari sistem pencernaan pada manusia khususnya ya. Kemudian nanti ada Iya, satu Bu. video juga tentang salah satu gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Kita mulai yang pertama dulu ya, yaitu tentang nutrisi dan juga tentang organ-organ pencernaan. Jadi ada dua submateri nih. Sekarang coba dilihat dulu di layar kalian, sudah tampak belum slide-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Sistem pencernaan pada manusia itu ada 3 submateri besar, yaitu jenis-jenis makanan atau nutrisi, organ-organ pencernaan, dan kelainan atau penyakit. Nah, nanti kelainan atau penyakit bentuk video ya. Apa sih yang diharapkan dari kalian? Dapat mengidentifikasi struktur, fungsi, proses dari semua organ pencernaan termasuk penyakit yang bisa terjadi dalam sistem pencernaan. Tujuan pembelajarannya itu bisa menjelaskan macam-macam nutrisi. 2, bisa menjelaskan sistem pencernaan manusia. 3 ini ruminansia tidak ya. Jadi 3-nya yang ungu menjelaskan kelainan pada gangguan sistem pencernaan. Apa sih nutrisi itu? Nutrisi itu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Nah, semua nutrisi ini adalah senyawa kimia yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia yang dibutuhkan setiap hari dengan komposisi yang sesuai. Karbohidrat. Ada 3 gugus karbohidrat, mono, di, dan poli. Mono tuh hanya 1 gugus, di 2, poli banyak gugus. Nah, apa yang ada di karbohidrat? Kalian bisa lihat, jadi ada 3 unsur, hidrogen H, karbon C, dan oksigen O. Rumusnya adalah C6, H12, O6. Terlihat dari gambar ini ya, C-nya ada 6, H-nya ada 12, yang kecil-kecil nih, hidrogen yang kecil, dan O-nya juga 6. Berikutnya protein. Protein itu sebagai zat pembangun dan pengganti sel-sel tubuh yang rusak, jadi untuk regenerasi. Jadi kalau orang ingin awet muda, berarti setiap hari harus mengkonsumsi protein. Supaya apa? Supaya ada regenerasi sel. Beda senyawa kimianya dengan karbohidrat apa? Di sini ada N, nitrogen. Berikutnya lemak. Lemak ada 2 jenis, yang berasal dari tumbuhan nabati, yang berasal dari hewan itu hewani. Nah, lemak ini fungsinya untuk cadangan energi. Sehingga kalau kalian setiap hari makan lemak dalam komposisi yang banyak, misalnya mentega, kemudian susu, lalu daging yang berlemak, tetelan, jeroan, pasti disimpan kalau kalian jarang bergerak. Nah, disimpannya itu dalam bentuk cadangan energi di jaringan di bawah kulit. Makanya disebut lemak di bawah kulit atau adiposa ya. Nah, apa sih bagian terkecil dari lemak? Senyawa kimianya dia ada asam lemak dan gliserol. Gugusnya itu bedanya dengan karbohidrat dan protein adalah fosfat. Berikutnya vitamin. Nah, vitamin ini biasanya kita dapatkan dari berbagai jenis buah-buahan. Kita hanya butuh sedikit, terus kalau kita konsumsi banyak bagaimana? Nah, ketika konsumsi banyak dia akan dibuang. Dibuang dalam bentuk cairan, jadi di urin. Sebagian besar buah itu kan mengandung air.
Nah, air itu akan bisa melarutkan. Melarutkan apa? Melarutkan lemak. Jika mengandung buah-buahan tersebut misalnya mengandung vitamin A, D, E, dan K atau ADEK. Kemudian dia bisa melarutkan apalagi yang dalam air vitamin ini, B dan C. Nah, ada berbagai komponen-komponen enzim sehingga kita sebut koenzim yang ada di dalam vitamin ini. Nah, orang yang mengalami satu proses satu proses program misalnya program untuk hamil, promil gitu ya, ibu, atau program untuk diet, atau program untuk menurunkan resiko dari beberapa penyakit berbahaya, itu pasti akan di pressure itu lewat air sebagai sumber mineral dan vitamin ya. Jadi vitamin itu penting sekali walaupun hanya butuh sedikit. Orang yang kekurangan vitamin B misalnya, kan butuhnya cuma sedikit tuh B. Kena beri-beri udah pasti badannya besar. Kamu kurang konsumsi vitamin C, kena sariawan. Nah, itu udah termasuk gangguan dan kelainan penyakit ya. Terakhir mineral. Nah, mineral itu sumber mineral yang utama adalah dari air. Karena air itu adalah energi kehidupan. Nah, mineral kita butuhkan lebih sedikit lagi. Contohnya yodium. Yodium adanya di mana? Di garam. Ketika kamu kekurangan, tapi kan nggak mungkin kamu makan garam sampai sesendok makan sehari. Enggak, kita hanya butuh garam sedikit sekali, mungkin seujung sendok teh itu aja bisa untuk sepanjang hari 24 jam. Nah, ketika kekurangan yodium, apa yang terjadi? Kena penyakit gondok. Nah, kan perlunya sedikit tapi ternyata sangat besar peranannya di dalam tubuh. Nah, tararap, selesai ya. Selesai tentang nutrisi yang ada di dalam tubuh kita. Paham tidak dengan penjelasan Ibu tadi? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, Paham, Bu. coba diulangi sedikit saja. Jadi nutrisi yang kita perlukan apa yang pertama? Karbohidrat, Karbohidrat. 2, protein, protein. 3, vitamin, vitamin. 4, mineral, Lemak, mineral, lemak. Oke, 5, mineral, mineral. Oke, sip. Sekarang lanjut ke submateri kedua ya, yaitu organ-organ pencernaan. Nah, organ-organ pencernaan ini adalah alat yang digunakan untuk mendukung atau mensupport yang namanya sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu disebut juga digestive systems ya. Apa saja? Kamu bisa lihat dari gambar ini ya. Gambarnya terlihat, bisa lihat gambarnya ya. Lidah, gigi, esofagus. Esofagus itu pangkal kerongkongan, kemudian hati, pankreas, usus besar, rektum, anus nih ya. Kelenjar ludah, faring, lambung, usus halus. Nah, yang disebut kelenjar pencernaan berarti yang menghasilkan enzim. Di situ ada mulut. Kenapa mulut? Karena ada kelenjar ludah atau glandula saliva. Nah, glandula saliva ini menghasilkan yang namanya enzim petialin. Petialin itu sama fungsinya dengan enzim amilase. Kemudian berikutnya ada yang namanya lambung. Kemudian ada yang namanya pankreas, lalu ada yang namanya usus. Ya. Nah, untuk alat-alat pencernaan itu kita memasukkan makanan dimulai dari pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi. Gigi akan mencerna gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, gigi geraham belakang, lalu masuk ke kerongkongan. Pangkal kerongkongan namanya esofagus, batang tenggorokan. Pangkal kerongkongan namanya esofagus, baru masuk ke kerongkongan ya. Di sini ada yang ciri khasnya yaitu gerak peristaltik, yaitu gerak meremas-remas atau mendorong-dorong makanan sehingga dia akan
salurkan atau mengalir ke bagian berikutnya, yaitu lambung. Nah, di dekat lambung ada hati. Nah, hati ini juga termasuk kelenjar karena menghasilkan enzim. Nah, dari lambung dia akan menuju ke bagian usus. Usus pertama yang ada adalah yang dilewati yang dekat dengan pankreas adalah usus 12 jari atau duodenum, usus halus atau yeyunum dan usus yeyunum dan ileum. Lalu lari ke usus besar. Usus besar itu kolon ya. Kolon, usus besar. Ini ada poros usus namanya rektum. Nah, sisa-sisa pencernaan itu dalam bentuk feses atau tinja yang keluar lewat pup itu, prosesnya pup itu namanya anus ya. Nah, di ujung dari usus besar sebelah sini ini ada yang namanya umbai cacing atau appendix. Sehingga ketika ada gangguan di appendix, nah kita sebut dengan usus buntu biasanya ya, atau appendicitis. Oke ya, itu sekilas tentang apa namanya organ pencernaan yang harus kamu rawat di tubuh kamu. Berikut ini kita tonton video tentang gangguan dan kelainan pada penyakit. Nah, untuk video ini ada di Google Classroom ya. Google Classroom kan linknya sudah Ibu share ya. Jadi tolong disimak sebentar, kemudian Ibu yakin juga sebagian mungkin sudah menontonnya karena sudah di-share sehari sebelumnya atau paling lambat tadi pagi. Mungkin mudah-mudahan Ibu berharap sudah memenuhi harapan Ibu untuk menontonnya di Google Classroom. Oke anak-anak, ada yang sudah menonton tentang video pencernaan, gangguan pencernaan? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sudah menonton di situ ada tentang penyakit apa saja? Obesitas. Obesitas. Kemudian apa lagi? Artritis. Sembelit atau konstipasi. Appendicitis. Kemudian apa lagi? Sariawan. Sariawan kan sederhana ya. Tapi di Google Classroom tidak ada sariawan. Apalagi di situ yang kamu lihat? Satu lagi. Apa yang sering anak-anak suka keluhkan tuh karena telat makan? Ya. Iya, yang suka malas sikat gigi. Karies giginya rapuh. Betul tidak? Jangan malas sikat gigi, terutama yang perempuan ya. Karena gigi itu mahkota. Nanti kamu cantik gitu ya. Tiba-tiba kamu ngomong giginya nggak ada semua di depan. Wow, giginya rapuh. Nah, apalagi yang hobi apa tuh ngemut permen. Nah, oke, sekarang buka sesi berikutnya tanya jawab. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau jawab? Kita tanya jawab. Silahkan. Yuhui. Yuk. Bebas tanya apa saja. Selama masih berkaitan dengan sistem pencernaan. Saya, Bu. Siapa ya? Nama-nama, wajah-wajah. Muhammad Dafa, Bu. Oke, Dafa. Mau pakai aja, Bu. Belum mandi. Pantes bau dari tadi. Kirain sumbernya siapa. Oke. Yuk, Dafa, pertanyaannya apa? Penyebab obesitas apa aja, Bu? Penyebab obesitas. Oke. Sederhana ya, tapi jawabannya bisa panjang kali lebar kali tinggi. Natasha, coba kira-kira menurut kamu apa yang menyebabkan orang bisa mengalami obesitas? Belva, apa? Natania. Yuk, ngomong semuanya. Kira-kira orang bisa obesitas kenapa sih? Apa Nathan? Saya, Bu. Kenapa? Kelebihan makan. Ya. Kelebihan Apa Natasha? Kelebihan makan bisa. Lebih jelas suaranya, Say. Kebanyakan makan. Ya boleh lah. Apalagi? Faktor keturunan.
Faktor keturunan bisa, benar. Kalau ayah ibunya gemuk, anaknya gemuk gitu ya. Apalagi? Nathan apa? Belva? Kenapa Kelebihan Belva? nutrisi. Kelebihan gizi. Nutrisi. Kelebihan gizi. Apalagi? Metabolisme Iya Rizky, benar-benar. Metabolisme tubuhnya lambat. lebih lambat. Ya, masuk. Moza, ada pendapat lain? Benar Rizky. Metabolismenya lambat. Ya, sekarang Ibu gabungkan gini. Kenapa Tegar? Akibat konsumsi obat tertentu. Konsumsi obat tertentu ya. Misalnya obat penggemuk ya. Ibu gabungkan semuanya betul. Jadi obesitas itu ada 3 tahap. Obesitas tingkat 1, obesitas tingkat 2, obesitas tingkat 3. Ketika orang memiliki badan yang ideal, itu kita sebut normal. Ketika badannya lebih gemuk dari ideal atau standar normal, itu namanya gemuk. Nah, ketika gemuknya sudah overweight, masuk ke tahap yang namanya obesitas. Tahap 1, 2, dan 3. Di mana kadar lemak tubuhnya itu di atas angka 6. Jadi 6, 7, 8, 9, 10. Itu sudah kritis, bisa mengalami yang namanya resiko untuk mengalami penyakit degeneratif seperti jantung, stroke, osteoporosis, osteoartritis ya. Nah, kenapa orang bisa gemuk? Pertama, dia kelebihan kalori. Kelebihan kalori bukan kelebihan gizi jadinya. Sebenarnya kelebihan kalori. Jadi kalori makanan yang dikonsumsi itu lebih banyak dibandingkan aktivitas dia bekerja. Jadi kalau misalnya kalori harian seseorang itu 1.800. Kemudian dia tuh makan 3 kali makan itu harus selalu misalnya dengan porsi 2 piring. Belum di tengah jeda antara jam makan dia harus ngemil. Ngemil bisa nggak selesai-selesai tuh, ngemil pagi, ngemil siang, terus ngemil malam. Belum lagi bangun terus tengah malam bangun gitu belajar atau pergi makan Indomie atau makan mie instan gitu ya, atau ada tukang nasi goreng lewat. Berapa durasi jam makan itu tuh akan menyebabkan dia kelebihan kalori. Sementara malas bergerak misalnya, senangnya rebahan, malas olahraga, malas melakukan aktivitas, akhirnya sudah kelebihan kalori, kalorinya yang dipakai cuma sedikit, disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak cadangan di bawah kulit tadi yang disebut adiposa itu. Akhirnya overweight. Kemudian yang kedua bisa karena obat-obatan. Dia badannya kurusnya dari kecil, kemudian minum obat yang namanya obat penggemuk. Nah, atau tidak suka makan, kehilangan nafsu makan. Dokter ngasih dia obat atau suplemen untuk menambah nafsu makan. Akhirnya nafsu makannya meningkat, bahkan menggila, terus kalap gitu. Itu bisa juga jadinya gemuk. Kemudian yang berikutnya lagi, betul tadi kata Tegar. Kemudian yang ketiga tadi yang Rizky Ananda bilang, metabolisme tubuhnya lambat. Ada orang yang metabolisme tubuhnya cepat. Kamu lihat dia sepanjang hari tuh ngunyah terus gitu ya. Jadi seperti hewan memamah biak, nggak berhenti tuh makan. Tapi kok badannya tetap segitu-gitu ya. Itu orang yang metabolismenya cepat. Jadi langsung terbuang dalam bentuk keringat, pup atau pipis, urin ya. Ada yang metabolismenya secepat itu gitu. Sehingga dia makan berapapun kita kayak iri gitu. Ih bebas makan tapi kok badannya tetap stabil. Tapi ada orang yang sebaliknya metabolismenya sangat lambat. Dia mungkin sehari hanya makan sekali dengan jumlah yang sangat sedikit, nggak suka nyemil, nafsu makannya juga terlalu besar, tapi kok badannya agak lebar gitu ya, atau agak gemuk. Ternyata apa? Di dalam tubuhnya metabolismenya lebih lambat. Nah, apa sih efeknya dari obesitas ini? Seseorang harus pandai untuk mengontrol kadar berat badannya gitu. Nah, di buku kamu tuh bagus banget, itu buku sudah kurikulum 13. Kamu lihat di salah satu halaman itu ada cara menaikkan berat badan dan menurunkan berat badan. Bahkan di situ dijelaskan dalam 1 minggu kamu bisa menaikkan berat badanmu 1 kilogram
atau menurunkan 1 kilogram dengan penghitungan kalori harian setiap hari. Jadi standar orang makan itu sebenarnya hanya di 5 waktu. 5 waktu itu kapan? Pagi yang kita sebut sarapan dari jam 6 sampai jam 9, kemudian makan siang dari jam 12 sampai jam 2, lalu makan malam dari jam 5 sampai jam 7 malam. 7 malam itu sudah off, ya. Nah, kapan jam cemilan? Jam cemilan dimulai dari jam 2 kali nyemil nih, antara jam 10 sampai jam 11, cemilan pagi, cemilan sorenya dari jam 4, setengah 4 gitu ya, asar itu sampai sekitar jam 5. Itu udah, di luar itu sebenarnya kamu tidak boleh mengkonsumsi makanan yang agak berat. Jadi apa yang dikonsumsi? Air. Jadi ketika tiba-tiba misalnya merasa lapar gitu, air yang dicari. Kalau misalnya air nggak ada, ya kuah air. Kalau kuah air nggak ada, buah-buahan yang banyak mengandung air, semangka, melon, jeruk gitu ya. Jangan buah yang berat seperti alpukat, itu kan namanya berat, karena lemak dia, walaupun lemaknya baik. Kemudian jam nyemil yang bagus apa? Kacang-kacangan. Semua jenis kacang itu proteinnya tinggi, jadi bagus untuk regenerasi tulang dan sel-sel. Kacang almond yang paling bagus, di bawahnya kacang kedelai, kacang hijau, ada mame gitu ya. Kemudian apa turunan dari makanan itu? Probiotik dan prebiotik, tempe mentah, oncom, tape, yang hasil fermentasi tradisional, itu bisa kamu konsumsi juga. Nah, itu saja yang bisa Ibu sarankan. Jadi ini bisa langsung masuk ke poin penyakit gitu ya. Ketika obesitasnya sudah jalan, overload, maka penyakit susulannya adalah stroke, jantung, koroner ya, tersumbat pembuluh darahnya. Kemudian lanjutannya adalah bisa stroke ringan, stroke sedang, stroke berat, atau kemudian kerapuhan tulang, osteoartritis, atau bahkan yang parah keseluruhan tulang, osteoporosis. Jangan lupa tugasnya ya. Jadi sudah jelas dengan penjelasan Ibu, paham tidak? Paham tidak dengan penjelasan Ibu? Oke. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom ya. Jadi Ibu berikan tugas, kamu ke buku pegangan kamu ada uji kompetensi 10 soal pilihan ganda yang harus dikerjakan di buku tugasnya. Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasi, perhatian, dan kerjasamanya untuk pagi ini. Semoga sepanjang hari ini kalian sehat selalu, tetap bersemangat, dan fresh ya, fresh menghadapi masa pembelajaran yang agak berbeda. Tetapi sebelum Ibu tutup, bisa yang ini sebagian menampakkan wajah-wajahnya supaya bisa Ibu dokumentasikan. 1 menit saja wajah-wajahnya ditampakkan gitu biar bisa Ibu dokumentasikan. Ibu akhiri pembelajarannya, tetapi kalian jangan keluar dulu ya. Jangan keluar dulu sampai Ibu bilang sudah boleh keluar. Oke ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.